rahmet eylesin. Murad pun menjawab, semoga dia beristirahat dengan tenang. Dia adalah Pasa yang sangat bernilai, yang melayani negara sangat baik. Haydi. Ne dersin? Nasuh pun bertanya, apa yang kamu pikirkan Murad Pasa? Siapa yang kamu pikir akan ditunjuk oleh raja sebagai wazir agung? Kamu sudah memiliki pengalaman puluhan tahun. Tecrübesine sahipsiniz. Murad pun menjawab, pengalamanku hanyalah menunjukkanku bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang pantas baginya. Baik atau buruk, mereka akan mendapatkan apa yang pantas bagi mereka. Olduğunu yaşar. Di lain sisi, raja pun datang ke penjara. Hünkârım. Dervish pun berkata, Rajaku, terima kasih pada Tuhan kamu telah kembali. Raja pun berkata, kapanpun aku pergi, angin bertiup di istana ini, dan aku menemukanmu dalam satu bagian. Kamu adalah teman yang berharga. Bagaimana bisa kamu tertuduh dalam kasus ini? Dervish pun menjawab, aku pikir hal terpenting tidak dijelaskan secara detail kepadamu, Rajaku. Mendengar ucapan Dervish, Zulfikar pun berbicara. Bildiğim her şeyi anlattım paşa. Aku sudah mengatakan pada raja tentang apapun yang aku tahu, Pasa. Tidak lebih, tidak kurang. Ne bir fazla. Dervish pun tidak puas dengan hal itu. Dervish lalu bercerita tentang kejadian malam itu. Bir gece uykumdan uyandırıldım. Saat itu seseorang membangunkanku. Mereka mengatakan kalau wazir agung memanggilku. Lalu aku pergi ke ruangan sidang. Dia terkejut ketika melihatku. Dia berkata bahwa dia tidak memanggilku. Kemudian aku menyadari bahwa ini adalah permainan. Tapi sebelum aku membuka mulutku, Pasa telah terjatuh. Fatih ederken senin adına haykırmış. Setelah mendengar keterangan Dervish, raja pun melanjutkan. Kemudian dia meneriakkan namamu ketika dia akan meninggal. Dia mengatakan, Dervish Pasa telah meracuniku. Kamu telah berdebat dengannya di sidang dewan. Mendengar pernyataan raja, Dervish pun menjawab, terlihat kamu seperti menuduhku. Tapi aku bersumpah padamu, Rajaku, aku tidak bersalah. Raja pun menjawab, aku berharap demikian, Dervish Pasa. Tapi kasus ini harus ada buktinya, karena semua tuduhan diarahkan kepadamu. Dervish pun berkata, malam itu Aga yang meracuni wazir agung telah menghilang. Namanya Numan Aga. Jika ia tertangkap, dialah satu-satunya jalan. Kamu akan tahu bahwa aku tidak bersalah. Mendengar nama itu, raja pun bertanya pada Zulfikar, siapa itu Numan Aga? Zülfikar kimdir bu Numan'a? Zulfikar pun menjawab, Numan Aga dari Enderun, Rajaku. Kami masih mencarinya di seluruh negara bagian. Bir köşesinde aranmakta. Raja pun mengatakan pada Dervish, pertama, aku ingin kamu dibuktikan memang tidak bersalah. Karena itu, kamu akan tetap tinggal di sini. Kalau tidak, subjekku akan mempertanyakan keadilanku. Dervish menjawab, tentu saja Rajaku. Aku tidak merasa tersinggung sama sekali. Hanya kuharap percaya padaku kalau aku tidak berbohong padamu. Raja pun menjawab, aku percaya padamu, Dervish. Aku melakukannya sampai pada saat kamu berbohong padaku mengenai Fahriye Sultan. Aku tahu kamu telah membawanya ke pondok. Raja lalu pergi setelah mengatakan hal itu. Dervish pun hanya bisa terdiam. Ia tidak menyangka kalau selama ini raja tahu dia berbohong. Sonunda yalan söyleyene dek. Di luar sel, raja berkata pada Zulfikar, temukan Numan Aga segera. Raja pun akan pergi setelah mengatakan itu. Bir mesele daha var hünkârım. Namun Zulfikar berkata, ada satu hal lagi, Rajaku. Sahin Giray terlihat berada di Uskudar, di dalam pondok Hudai. Dia tampaknya bertemu dengan Fahriye Sultan. Raja pun hanya diam lalu pergi. Çabuk söyle. Haji masuk ruangan Handan untuk melapor. Handan langsung bertanya, beritahukan aku apa yang terjadi. Apakah Dervish Pasa telah dikeluarkan? Haji pun menjawab, maafkan aku Sultana. Dia akan keluar sampai ada bukti bahwa dia tidak bersalah. Handan pun sangat gelisah mendengar info itu.
Olacak şey mi? Ia lalu berkata, ini sulit dipercaya Hachi. Mengapa singaku tidak membebaskannya? Dia hanya terkena dalam permainan Safiye Sultan. Safiye Sultan ekmeğine yağ sürmek bu. Hachi pun menjawab, jangan khawatir Sultana, Raja tidak akan menyerap pada Dervis Pasa dengan mudah. Handam pun menjawab, aku tidak tahu Hachi. Aku merasa tidak nyaman sama sekali. Aku akan bicara pada Raja. Hachi pun melarangnya. Hachi Salam mengatakan, Sultan. jangan Bilmez Sultana, misiniz? apakah kamu tidak tahu kalau Raja tidak ingin urusannya dicampuri? Amit-amit, situasi ini malah akan semakin buruk. Raja pasti akan mengeluarkan Dervis Pasa. Handam pun berkata, kamu benar. Tapi bagaimana aku bisa tenang ketika Dervis Pasa sedang di penjara? Hachi pun hanya bisa diam karena ia sudah tahu tentang hubungan Handan dan Dervis. Safiye tiba di istana. Dia mengatakan pada penjaga untuk menyampaikan pada Raja kalau ia sudah tiba. Geldiğimizi söyleyin. Kosem yang ada di sana lalu berkata, kamu pasti sudah berlatih apa yang harus kamu katakan. Safiye pun menjawab, ya, aku sudah mempertimbangkan segalanya. Aku bahkan bisa melihat apa yang terjadi di dalam pikiranmu dan telah membuat pencegahan untuk hal itu. Kosem pun berkata, karena itukah sehingga kini kamu berada di istana air mata? Aku sudah mengepungmu. Pertama Janet, lalu Fariye Sultan, dan kamu sama sekali tidak menyadarinya. Safiye pun menjawab, percayalah, suatu hari kamu akan datang kepada kami lalu berlutut. Kamu akan memohon untuk mengambil hidupmu, karena apapun yang akan aku lakukan lebih buruk daripada membunuhmu. Safiye pun lalu masuk setelah mengatakan hal itu. Sultanım. Zira canını almaktan beter edeceğiz. Tidak lama, Hechen datang dan membisikkan kalau Gurbus ada di istana dan ingin melihatnya sekarang. Kosem pun lalu pergi. Sizi görmek istiyorum. Di dalam ruangan raja, Safiye berkata, tampaknya mereka telah memberitahukan kebohongan padamu mengenai diriku, dan kamu mempercayai mereka. Raja pun menjawab, apa maksudmu? Kamu telah membobol harimku. Kamu telah mengancam Kosem dengan hidup putraku. Semua orang melihatnya. Apakah kamu ingin membantahnya? İnkar mı edeceksiniz? Safiye pun menjawab, aku memang ada di harim, dan itu memang benar. Tapi sisanya adalah kebohongan. Apakah aku akan melukai pangeran dari darahku sendiri? Itu tidak akan mungkin. Mereka tidak menunjukkan pangeran kepada kami, dan kami ingin melihatnya berkali-kali, tapi mereka tidak mengizinkannya. Raja pun menjawab, lalu solusimu adalah menyelinap ke dalam harim, kemudian mengambil pangeran dari pelukan ibunya. Sejujurnya aku sangat bingung, dari mana kamu mendapatkan keberanian itu? Hayret ediyorum doğrusu diyorsunuz. Safiye pun menjawab, biarkan aku memberitahukanmu. Aku mendapatkan keberanian ini dari kakekmu Murad Han. Kepada siapa aku memberikan pangeran dan sultana, dan juga melalui ayahmu Mehmet Han. Raja pun berkata, menjadi Valide Sultan tidak dibenarkan melakukan kejahatan, terutama di istanaku, apalagi menyerang harimku. Benim haremime karşı hiç.